Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-10, yaitu model pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam penentuan dasar pengenaan tarif menuju modernisasi kepabeanan. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu modernisasi kepabeanan menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas perdagangan internasional dan dinamika global yang menuntut efisiensi dan transparansi. Nah, salah satu tantangan utama adalah menentukan dasar pengenaan tarif yang adil, akurat, dan sesuai dengan regulasi internasional. Sistem informasi terintegrasi menjadi solusi strategi untuk mengatasi tantangan ini, memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pertukaran data secara real-time antara berbagai pemangku kepentingan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat meningkatkan akurasi perhitungan tarif, mencegah kesalahan administrasi, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif. Nah, model pengembangan sistem informasi terintegrasi juga menawarkan peluang untuk memperkuat koordinasi antara lembaga, meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis, dan mendorong daya saing nasional. Nah, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka kerja pengembangan sistem yang optimal dalam mendukung reformasi kepabeanan, mengatasi hambatan implementasi, dan memberikan rekomendasi untuk mewujudkan modernisasi berbasis teknologi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana model pengembangan sistem informasi terintegrasi yang efektif dalam menentukan dasar pengenaan tarif yang sesuai dengan prinsip modernisasi kepabeanan. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi sistem informasi terintegrasi pada proses pengenaan tarif kepabeanan di Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana peran teknologi digital seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan dalam mendukung akurasi, efisiensi, dan transparansi pengenaan tarif kepabeanan. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi terintegrasi. Nah, sistem informasi terintegrasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai proses yang terpisah, memungkinkan pertukaran data secara real-time antara lembaga dan instansi yang terlibat dalam proses kepabeanan. Menurut Laudon, pada tahun 2018, sistem informasi terintegrasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi secara efisien, mengurangi redundansi, serta meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks kepabeanan, hal ini berarti menghubungkan instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan sistem internasional untuk mempercepat proses clearance barang dan perhitungan tarif. Yang kedua ada dasar pengenaan tarif. Nah, dasar pengenaan tarif merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem tarif internasional. Nah, penentuan dasar pengenaan tarif yang tepat berpengaruh langsung terhadap perhitungan biaya yang harus dibayar oleh importir atau eksportir. Nah, menurut Baldwin dan Evenet pada tahun 2020, dasar pengenaan tarif yang tepat dapat mengarah pada praktik perdagangan yang tidak adil, seperti penghindaran pajak atau pengenaan biaya yang berlebihan. Dalam hal ini, teknologi informasi menjadi alat yang penting untuk mengintegrasikan data dan dokumen yang diperlukan untuk menentukan nilai tarif secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, ada teknologi digital dalam kepabeanan. Nah, kemajuan teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan sistem informasi kepabeanan. Nah, big data memungkinkan pengumpulan dan analisis volume besar data dari berbagai sumber untuk mendeteksi pola dan anomali yang mungkin terjadi dalam proses pengenaan tarif atau
dari Mayer, Schoenberger dan Kuier pada tahun 2013. Nah, sementara itu blockchain berfungsi sebagai teknologi yang transparan dan aman dalam mencatat transaksi perdagangan internasional, memastikan data tarif yang digunakan tidak dapat diubah atau dipalsukan menurut Narayanan 8A pada tahun 2016. Sedangkan kecerdasan buatan di sisi lain dapat digunakan untuk mengautomasi perhitungan tarif dan mendeteksi kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan data yang mungkin terjadi dalam proses kepabeanan, menurut Brock pada tahun 2017. Dan yang keempat ada modernisasi kepabeanan dan tantangannya. Nah, menurut World Customs Organization atau WSO pada tahun 2020, modernisasi kepabeanan adalah suatu proses yang berfokus pada perbaikan proses administrasi kepabeanan dan penggunaan teknologi digital untuk mempercepat transaksi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi modernisasi ini adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta kesulitan dalam mengintegrasi berbagai sistem yang ada. Oleh karena itu, penting merancang sistem informasi yang dapat menjembatani kesenjangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepabeanan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama ada model pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam penentuan dasar pengenaan tarif. Nah, penentuan dasar pengenaan tarif yang akurat memerlukan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai data dari pihak yang terlibat dalam proses kepabeanan, mulai dari dokumen impor, informasi tarif, hingga data dari lembaga pengawasan. Nah, model pengembangan sistem informasi terintegrasi yang ideal harus menghubungkan berbagai entitas baik pemerintah, perusahaan maupun lembaga internasional yang terlibat dalam perdagangan. Sistem ini memungkinkan pertukaran data yang efisien dan cepat, mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi akibat pengelolaan data yang manual dan terpisah-pisah. Teknologi yang digunakan dalam sistem informasi ini dapat mencakup database terpusat, cloud computing, dan platform berbasis web yang memungkinkan akses data secara real time. Nah, sistem yang terintegrasi juga mempermudah pihak berwenang dalam menentukan tarif yang tepat berdasarkan data yang konsisten dan akurat. Sebagai contoh, sistem yang terhubung dengan database nasional dan internasional dapat secara otomatis memverifikasi nilai barang yang akan dikenakan tarif berdasarkan kode HS atau harmonized system dan klasifikasi lainnya, dan memastikan bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik domestik maupun global. Yang kedua ada tantangan implementasi sistem informasi terintegrasi dalam pengenaan tarif. Nah, implementasi sistem informasi terintegrasi dalam kepabeanan bukan tanpa tantangan. Menurut WCO pada tahun 2020, tantangan utama dalam modernisasi kepabeanan terletak pada kesiapan infrastruktur teknologi yang ada, kualitas sumber daya manusia, dan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem yang sudah ada dengan teknologi baru. Nah, sistem informasi yang ada saat ini seringkali terfragmentasi dengan berbagai instansi atau lembaga yang menggunakan sistem yang tidak kompatibel satu sama lain. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pertukaran data dan memperlambat proses perhitungan tarif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pegawai atau penggunaan sistem yang terbiasa dengan cara manual menjadi hambatan dalam implementasi teknologi baru. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan bagi petugas kepabeanan dan stakeholder terkait lainnya agar dapat memanfaatkan sistem secara efektif. Yang ketiga, ada peran teknologi digital dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengenaan tarif. Nah, teknologi digital seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan
memainkan peran penting dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengenaan tarif. Nah, Big Data memungkinkan pengumpulan informasi dalam jumlah besar dari berbagai sumber yang dapat dianalisis untuk mendeteksi pola atau anomali dalam proses kepabeanan. Misalnya, analisis Big Data dapat membantu mendeteksi potensi penghindaran tarif atau perhitungan tarif yang tidak sesuai. Blockchain dan dengan sifatnya yang aman dan transparan dapat digunakan untuk memastikan bahwa data tarif yang digunakan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini juga memastikan transparansi dalam proses pengenaan tarif, karena setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat dengan jelas dan tidak diubah. Selain itu, blockchain dapat mempercepat proses administrasi kepabeanan dengan mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan mengotomatisasi proses verifikasi. Sedangkan kecerdasan buatan atau AI juga sangat berpotensi dalam meningkatkan efisiensi perhitungan tarif. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dan secara otomatis menghitung tarif yang sesuai berdasarkan nilai barang dan klasifikasi yang telah ditentukan. Teknologi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan tarif yang terjadi akibat kesalahan manusia atau sistem. Nah, kita masuk pada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi kunci modernisasi kepabeanan yang efisien, akurat, dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Big Data, blockchain, dan kecerdasan buatan, proses penentuan dasar pengenaan tarif dapat ditingkatkan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat proses. Meski tantangan seperti infrastruktur teknologi dan resistensi pengguna masih ada, pendekatan berbasis kolaborasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta dapat mendukung implementasi sistem ini secara optimal dan keberlanjutan. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu saran. Nah, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan intensif kepada petugas kepabeanan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem baru. Nah, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional juga penting untuk memastikan interoperabilitas sistem. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap implementasi teknologi seperti blockchain dan AI harus diterapkan untuk menjamin keamanan data dan efisiensi operasional dalam mendukung modernisasi kepabeanan. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.